Hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk persembahan Tari Bedana Kreasi Seniman 1 Bandar Lampung pada acara pembukaan Rapat Kerja Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022. Mari kita berikan tepuk tangan untuk persembahan Tari Bedana Kreasi dari Sanggar Seniman 1 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tabi'bu. Yang terhormat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung,
Dr. Andes Haji Karwito MM. Yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Pembimbing dan Subkoordinator pada Bangmin Kementerian Agama Provinsi Lampung. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Yang kami hormati para peserta rapat kerja wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang hadir secara luring maupun daring. Hadir pada kesempatan pagi hari ini, Subkoordinator pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi pada Kemenak Kabupaten Kota. Kelompok kerja pengawas, kelompok kerja madrasah, kelompok kerja penyuluh, APRI se-Provinsi, serta hadirin yang berbahagia. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Teriring salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti Pembukaan Rapat Kerja Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara dengan mengucap basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain. Kami silakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
umat, membina, membimbing dan mendidik. Wujudkan masyarakat taat beragama. Wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik. Mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama. Beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Dibangun umat untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Dibangun umat untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik. Wujudkan masyarakat taat beragama. Wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik. Mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama. Beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Dibangun umat untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Dibangun umat untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Hadirin disilakan duduk kembali. Berikut ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Haji Sofyan Hadi MKOMI akan membacakan Surat Al-Baqarah ayat 143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Marilah kita berdoa, dipimpin oleh Haji Mirza Wahid MH. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighar. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Engkaulah zat yang maha kuasa. Seluruh hamba mengabdi dan menyembah hanya kepadamu. Seluruh doa tertuju hanya untukmu. Dan segala pujian hanyalah milikmu. Hanya kepadamu lah kami menyembah. Dan hanya kepadamu juga kami memohon pertolongan. Karena itu ya Allah, terimalah rasa syukur kami. Karena atas kehendak dan izinmu juga, kami dapat melaksanakan acara rapat kerja wilayah Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022 dengan mengusung tema transformasi layanan umat. Seraya kami bermohon, curahkanlah rahmat dan berkah-Mu, hidayah dan inayah-Mu, agar acara ini selalu dalam naungan keridhaan-Mu. Ya Allah, ya Rabb, acara rapat kerja ini merupakan satu langkah untuk menyamakan persepsi, mensinergikan program, menyatukan langkah, guna meningkatkan kinerja, memperteguh komitmen, menanamkan dedikasi dan integritas bagi pejabat dan pegawai di lingkungan kantor wilayah Kementerian Provinsi Lampung. Karena itu ya Allah, limpahkanlah kekuatan kesehatan kepada kami. Terangilah pikiran kami dengan cahaya-Mu. Bimbinglah hati kami dengan petunjuk-Mu. Tuntunlah gerak langkah kami dengan irodah-Mu. Sehingga apa yang kami rumuskan dan apa yang kami sepakati selalu dalam naungan tuntunan. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, dalam melaksanakan program dan kebijakan di masa mendatang, mudahkanlah urusan kami dengan ma'unah-Mu. Hindarkan kami dari hambatan kesulitan. Ciptakan kondisi yang kondusif, keamanan dan kenyamanan, agar program kerja kami dapat berjalan lancar, sesuai dengan yang kami rencanakan, sejalan dengan yang Engkau kehendaki. Tumbuhkanlah motivasi semangat kerja kami, ikhlas dalam beramal, dan beramal dengan ikhlas. Tanamkanlah di diri kami kejujuran, kesungguhan dalam bekerja untuk mengukir prestasi, sehingga dapat mewujudkan misi kami, Kementerian Agama yang profesional dan andal, dan membangun masyarakat yang soleh, moderat, cerdas dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia yang maju berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Ya Allah, ya Yasir, tidak ada yang mudah kecuali Engkau mudahkan, dan tidak ada yang sulit jika Engkau mudahkan. Karena itu, berilah kami kemudahan dan keberkahan dalam melaksanakan kegiatan ini, agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta khususnya dan kami semua pada umumnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, berikut ini laporan Kepala Bagian Tata Usaha yang kami hormati, Dr. Andes Haji Marwansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang sama-sama kita hormati Bapak PLT, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Karwito MM. Yang kami hormati Kepala Bidang Pembinmas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seprovinsi Lampung, bil khusus saudara kami
Bapak Ikomang Soheri, anggota Komisi 8 DPR RI, Dapil Lampung II, yang mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini secara daring. Seluruh pejabat eselon 4 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seprovinsi Lampung yang mengikuti secara daring dan luring. Kemudian seluruh kepala madrasah, kepala KUA, APRI, Pokjawas, Pokjawas, Pokjaluh, MKKM, RA, MI, MTS, MA, dan seluruh peserta yang hadir baik daring maupun luring yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa Allah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam rangka kegiatan Rakernas Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Kami sampaikan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir baik secara daring maupun luring atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Bapak PLT, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, serta hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, rapat kerja wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung ini mengusung tema yang sama dengan Rakornas Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah diselenggarakan beberapa waktu yang lalu di Surabaya, yaitu transformasi layanan umat, di mana birokrasi Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama Provinsi Lampung, sebagai unit birokrasi hadir untuk merumuskan, kemudian menyediakan dan mempercepat layanan publik di unit institusi kita masing-masing untuk layanan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjangnya kita implementasikan dalam tugas keseharian kita. Adapun tujuan dari diselenggarakannya Rapat Kerja Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022, yang pertama adalah implementasi rencana pembangunan jangka panjang dan juga fokus pada pelaksanaan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui capaian kinerja tahun 2021, kemudian pemantapan program 2022, untuk kantor wilayah, Kemenak Kabupaten Kota, dan seterusnya sampai kepada KUA, Madrasah, Pokjawas, Pokjaluh, dan seterusnya, agar terjadi sinergi antara Kanwil, Kemenak, dan unit-unit lainnya. Rapat kerja wilayah diikuti sebanyak 518 orang yang hadir secara luring dan daring dengan rincian sebagai berikut. Untuk peserta luring di Hotel Emersia sebanyak 54 orang, terdiri dari pejabat eselon 3 pada Kanwil dan Kemenak Kabupaten Kota, Subkor pada bagian sekretariat Kanwil, MKKM, MI, MTS, MA, dan APRI Provinsi Lampung, serta JFT pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Untuk peserta daring sejumlah 464 orang, terdiri dari Subkor pada bidang Kanwil, Kasubag TU pada Kemenak Kabupaten Kota, Kasih dan penyelenggara pada kantor Kemenak Kabupaten Kota, seluruh kepala KUA, kepala MAN, kepala MTS, dan kepala MIN Kabupaten Kota.
Kegiatan Rakerwil dilaksanakan selama 2 hari, dimulai dari hari Selasa sampai dengan hari Rabu, 29 sampai dengan 30 Maret 2022. Untuk kegiatan kita meliputi pembukaan materi pembinaan dari Komisi 8 DPR RI, overview internal dari Sekretariat Bidang dan Pembimas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, kemudian rapat pembahasan, rekomendasi, dan penutupan. Bapak PLT Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung beserta hadirin yang berbahagia, demikian yang kami sampaikan. Kami mohon perkenan Bapak PLT, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk dapat menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan kita secara resmi. Kemudian akhirnya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga jadi amal jariah buat kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut ini marilah kita saksikan bersama video program kegiatan dan prestasi Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2021 dengan durasi 5 menit. Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memiliki 7 program prioritas, yakni revitalisasi kantor urusan agama, kemandirian pesantren, penguatan moderasi beragama, transformasi digital, Cyber Islamic University, Religiosity Index, dan tahun toleransi. Untuk mewujudkan program tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung didukung oleh 15 kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, 225 kantor urusan agama kecamatan, 18 madrasah aliyah negeri, 24 madrasah sanawiyah negeri, dan 52 madrasah ibtidaiyah negeri. Beberapa prestasi telah diraih oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung selama tahun 2021. Dalam ajang kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung berhasil masuk top 99 mewakili Kementerian Agama Republik Indonesia melalui inovasi Sahabatku, Madrasah Hebat Bermartabat dengan Tahfizul Quran. Dalam kompetisi tersebut bersaing dengan 3.178 proposal inovasi dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah seluruh Indonesia. Diraihnya prestasi tersebut menjadi sebuah tantangan baru bagi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi tersebut. Untuk keberlanjutan inovasi tersebut, Kementerian Agama Provinsi Lampung terus melakukan pengembangan program tahfiz dan tilawah pada madrasah. Untuk pertama kalinya diselenggarakan Musabakoh Tilawatil dan Tahfiz Al-Quran Madrasah MT2KM di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagai ruang kompetisi dan apresiasi bagi siswa-siswi madrasah di bidang tilawah dan tahfiz, sejalan dengan tagline Madrasah Mandiri dan Berprestasi. Dalam ajang penganugerahan film pendek animasi Islami tahun 2021, Kementerian Agama Provinsi Lampung diwakili oleh Aga Arsari berhasil meraih prestasi 3 besar nasional dengan judul The Difference yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
Di masa pandemi COVID-19 yang sangat tinggi di Provinsi Lampung, sebagai bukti kehadiran pemerintah, Kementerian Agama dan Kementerian BUMN bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Lampung mendirikan Rumah Sakit Pertamina Bintang Ami, ekstensi Asrama Haji Lampung, dengan kapasitas 200 tempat tidur bagi penderita COVID-19. Rumah sakit tersebut menggunakan gedung Multazam Asrama Haji Provinsi Lampung. Sebagai upaya ikhtiar batin menghadapi pandemi COVID-19, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menggelar kegiatan doa bersama bertajuk Pray From Hope lintas agama yang diikuti oleh Gubernur Lampung dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wali Kota seprovinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung, dan Forkopimda Kabupaten Kota seprovinsi Lampung, kementerian dan lembaga tingkat provinsi, serta jajaran Kementerian Agama seprovinsi Lampung. Doa bersama dilaksanakan secara virtual melalui Zoom maupun channel YouTube. Untuk keterbukaan informasi publik tahun 2021, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung meraih predikat informatif dengan nilai 95,50 pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Republik Indonesia. Bidang penyelenggara haji dan umroh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung juga meraih prestasi sebagai satuan kerja di lingkungan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh dengan penyerapan anggaran terbaik tingkat nasional tahun 2021. Dalam pengelolaan SBSN tahun 2021, Kementerian Agama Provinsi Lampung mendapatkan penilaian realisasi SBSN tertinggi kedua tingkat nasional dengan pembangunan 1 gedung pusat layanan haji dan umroh terpadu di Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu dan 6 kantor urusan agama kecamatan. Semoga di tahun 2022, Kementerian Agama Provinsi Lampung dapat lebih meningkatkan kinerjanya untuk mencapai transformasi layanan umat. Kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk video program kegiatan dan prestasi Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2021. Pemberian penghargaan bagi satker berprestasi. Penghargaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sebagai satuan kerja dengan penyerapan anggaran terbaik. Kita berikan tepuk tangan dan kami persilakan dengan hormat kepada Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah, Dr. Andes Haji Muhammad Ansori MKOMI. Selanjutnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Kurikulum Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah memberikan penghargaan kepada Muhammad Bintang Ramadan, siswa MAN 1 Bandar Lampung, peraih medali perak bidang studi biologi terintegrasi jenjang madrasah alia sederajat kompetisi sains madrasah tingkat nasional. Kami persilakan dengan hormat kepada Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Haji Johan Yusuf SAG MPDI. Disilakan. Selanjutnya, penghargaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, diberikan kepada Anissa Tazkia Sari, SMK Negeri 1 Purbolinggo, Lampung Timur, sebagai juara 1 lomba video moderasi beragama tingkat nasional. Kami mohon dengan hormat kepada PLH Kepala Bidang PAPI atau yang mewakili untuk dapat mengambil tempat di depan. Hadirin yang kami hormati, berikutnya Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu memberikan penghargaan kepada Nimade Suwardini, pembaca Palawakya, pasangan dewasa putri, juara 1 Utsawa Dharma Gita tingkat nasional ke-16 tahun 2021. Dan kembali Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan penghargaan kepada Nindiana Silya Pertiwi, Eri Sada Wijaya, dan Randy Wijaya sebagai Dhamma pada tingkat SD pada SIPA Dhamma Sabaja tingkat nasional ke-8 tahun 2021. Dan juga memberikan penghargaan kepada Mahesi Dharma Putri sebagai peraih Dharma Pija pada SIPA Dharma
Samaja tingkat nasional ke-8 tahun 2021. Untuk itu kepada Pembimas Buddha Saryono SAG MSI, disilakan. Selanjutnya, penghargaan Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Lampung, diberikan kepada Kantor Kementerian Agama Lampung Selatan sebagai satuan kerja pengelola organisasi dan tata laksana terbaik 1 tingkat Provinsi Lampung. Kami persilakan dengan hormat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan untuk dapat mengambil tempat di depan atau yang mewakili. Selanjutnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Lampung, memberikan penghargaan kepada Kantor Kementerian Agama Tulang Bawang Barat sebagai satuan kerja pengelola organisasi dan tata laksana terbaik 2 tingkat Provinsi Lampung. Kami silakan dengan hormat kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Tulang Bawang Barat untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Lampung, memberikan penghargaan kepada Kantor Kementerian Agama Pesisir Barat sebagai satuan kerja pengelola organisasi dan tata laksana terbaik 3 tingkat Provinsi Lampung. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Barat Haji Lizar Andri MAG untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Provinsi Lampung memberikan penghargaan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu sebagai satuan kerja dengan program pembinaan kerukunan terinovatif. Dan selanjutnya, memberikan penghargaan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu sebagai satker terinovatif sinergi program pelayanan haji bersama masyarakat. Silakan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu atau yang mewakili untuk mengambil tempat di depan. Dan selanjutnya kami persilakan dengan hormat kepada PMT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk dapat memberikan penghargaan didampingi Kepala Bagian Tata Usaha. Kepada satker berprestasi, di antaranya adalah kepada Kabupaten Pringsewu dan dengan mengimplementasikan membangun saung kerukunan pertama di Indonesia. Dan juga Kabupaten Pringsewu berhasil bersinergi dengan masyarakat mendapatkan dana hibah 300 juta rupiah dengan membangun miniatur Ka'bah. Bapak Ibu hadirin kami hormati, ini adalah prestasi yang dimiliki oleh para satker Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2021. Atas prestasi pada tahun 2021. Selanjutnya mohon kepada PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Kepala Bagian Tata Usaha untuk berfoto bersama para penerima penghargaan prestasi dan agama Provinsi Lampung tahun 2021.
Bapak Ibu, kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk prestasi Kementerian Agama tahun 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang Tata Usaha dan para penerima penghargaan dan kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini sambutan dan arahan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung sekaligus membuka Rapat Kerja Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022 secara resmi. Yang terhormat, Dr. Haji Karmito MR, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala ahlihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi adini mahabbaka wa ma'rifatik. Bapak dan Ibu, terimalah salam kebanggaan daerah kita. Tabik pun. Yang kami hormati Bapak Anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Komang Koheri, yang hadir secara daring dari Kabupaten Lampung Tengah. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Bapak-Bapak Kepala Bidang, dan pembimas pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Yang kami hormati rekan-rekan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Yang kami hormati Kepala Madrasah, Ketua Pokjawas, kemudian rekan-rekan pejabat struktural dan fungsional yang mengikuti kegiatan ini dari kantor masing-masing secara daring, serta yang saya banggakan rekan-rekan para penerima penghargaan yang telah mengangkat marwah, citra, dan prestise jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung, adik-adikku, para pengisi acara, para penari, dan apresiasi khusus saya sampaikan kepada tim kreatif dari Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Luar biasa kemasan acara kita pada pagi hari ini. Seraya memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat hadir pada acara pembukaan rapat kerja wilayah atau Rakerwil Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022. Semoga kegiatan ini senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada peserta
baik yang hadir di tempat ini secara luring maupun rekan-rekan yang bergabung dari tempat dan unit kerja masing-masing secara daring. Saya juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Bapak Kepala Bagian Tata Usaha beserta seluruh tim yang telah mempersiapkan acara ini dengan luar biasa. Sehingga kegiatan ini bisa terselenggara meskipun tanpa adanya dukungan anggaran khusus dari DIPA. Mudah-mudahan ke depan kegiatan rapat kerja wilayah ini akan menjadi agenda rutin tahunan dan bisa disupport dengan pendanaan yang cukup, dengan pendanaan yang memadai melalui DIPA kegiatan kita masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin yang kami hormati, dalam melaksanakan program kegiatan dan anggaran, Menteri Agama telah menekankan pada 7 program prioritas Kementerian Agama, yaitu penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, Religiosity Index, kemandirian pesantren, Cyber Islamic University, dan Tahun Toleransi Beragama. Seluruh satuan kerja, termasuk rekan-rekan yang ada di madrasah dan di KUA, tentu saja wajib mensukseskan program tersebut. Penguatan moderasi beragama merupakan kebijakan utama di Kementerian Agama yang sudah masuk pada rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024. Transformasi layanan digital merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital, antara lain dengan dilakukannya melalui penyediaan layanan super apps yang mudah diakses, sebagaimana yang telah kita berjalan selama ini, SIMKah, EMIS, Simpatika, E-Pasraman, dan Sindu. Revitalisasi KUA telah menetapkan 4 tujuan strategis, yaitu peningkatan kualitas kehidupan umat beragama, penguatan peran KUA dalam pengelolaan kehidupan keberagamaan, penguatan program dan layanan keagamaan, dan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan. Religiosity Index diharapkan menjadi rujukan bagi banyak pihak sebagai early warning atau early response system akan kondisi kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, sikap wasatiyah, ukhuwah basariyah, dan juga sebagai alat bantu bagi pemerintah dan dunia pendidikan dalam mengambil kebijakan yang berbasis data yang akurat atau valid, program yang terukur, terstruktur, dan puncak dari indeks keberagamaan atau religiosity index adalah akan menjadikan Indonesia sebagai laboratorium kerukunan dunia dalam mengelola persatuan dan kebinekaan. Kemandirian pesantren bertujuan untuk mewujudkan agar pondok pesantren memiliki sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat secara optimal. Cyber Islamic University atau CIU dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas. Program ini akan didorong menjadi World Class Cyber Islamic University. Kemudian tahun toleransi merupakan kebijakan yang ingin diwujudkan akan lahirnya suasana kebangsaan yang penuh toleransi tanpa diskriminasi. Tahun toleransi ini akan dilaunching oleh Presiden Republik Indonesia Haji Joko Widodo sekitar bulan November yang akan datang. Untuk mewujudkan 7 program prioritas tersebut, perlu kita rumuskan strategi pencapaiannya melalui pelaksanaan rapat kerja. Rapat kerja ini merupakan sarana untuk melakukan review
dan evaluasi program serta kegiatan yang telah kita laksanakan. Strategi pencapaian 7 program prioritas tersebut juga digunakan dalam mempercepat transformasi layanan umat. Transformasi layanan umat memiliki dimensi inovasi yang syarat dengan makna. Utamanya adalah dalam rangka menjawab tantangan perubahan dalam kehidupan umat beragama saat ini. Terkait percepatan transformasi layanan umat itu, harus kita memahami pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Transformasi yang dimaksud meliputi perubahan sikap, perilaku yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur yang mempercepat dan mempermudah kinerja Kementerian Agama. Dalam upaya mempercepat layanan transformasi umat, harus sejalan juga dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama dan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta memperkokoh suasana kerukunan umat beragama dalam kehidupan yang harmonis. Bapak-bapak dan ibu-ibu beserta rapat kerja yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu kita laksanakan bersama dalam rangka mempercepat transformasi layanan umat. Pertama, kita harus membangun terlebih dahulu kedekatan atau intimasi dengan mitra dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal. Yang kedua, melakukan percepatan pelaksanaan program pada semua bidang, termasuk program-program prioritas Kementerian Agama dan melaksanakan program yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap unit kerja, serta substansi dan berorientasi kepada pelayanan publik dengan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dan yang ketiga, semua pimpinan satuan kerja harus menerapkan prinsip cepat tanggap atas isu, rumor, berita yang berkembang di masyarakat, terutama yang bersentuhan langsung dengan Kementerian Agama. Para peserta rapat kerja yang saya banggakan, demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap semoga rapat kerja wilayah yang kita laksanakan ini dapat memberikan motivasi dan sikap optimisme bahwa kita mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada umat melalui transformasi layanan umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, akan menjadikan karya kita, prestasi bangsa, mempersembahkan kehidupan yang sejahtera di dunia dan di alam baka nanti. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada PLT Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung didampingi oleh Kepala Bagian Tata Usaha untuk memukul gong sebagai tanda dibukanya rapat kerja wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022 secara resmi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat kerja wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung secara resmi saya nyatakan dibuka.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada momen Rapat Kerja Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022 ini akan kita abadikan dengan foto bersama. Untuk itu kami mengundang kepada Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pembimas dan Subkoordinator Sekretariat dan Bidang pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk mengambil tempat di depan. Dan kami mohon dengan hormat kepada PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung juga untuk dapat mengambil tempat di depan. Kita abadikan pada momen Rapat Kerja Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022. Dan juga kami mengundang kepada pada Sekretariat dan Bidang pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kami silakan. Hadirin, kita saksikan pada foto bersama sesi pertama ini PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung bersama Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pembimas, Subkoordinator Sekretariat dan Bidang pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung. Dan juga foto bersama ini juga diikuti oleh para peserta Rapat Kerja Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022 yang mengikuti secara daring di tempat masing-masing. Kami ucapkan terima kasih dan silakan kembali ke tempat semula dan kepada PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan Kepala Tata Usaha untuk berada di tempat. Sekali lagi kami mengundang kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Sekali lagi kami mengundang kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota atau yang mewakili, kami silakan untuk mengambil tempat di depan untuk berfoto bersama pada momen Rapat Kerja Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022. Dan juga kami informasikan kepada peserta Rakerwil Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022 yang mengikuti acara ini secara daring, kami silakan untuk juga berfoto bersama yang nanti akan dipandu oleh operator. Inilah PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Kepala Bagian Tata Usaha dan seluruh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Dan selanjutnya diinformasikan kepada siswa wilayah dan kami silakan kepada
beserta rapat kerja wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung tahun 2022 yang mengikuti pada Zoom untuk berfoto bersama. Dan akan Ya, selanjutnya kami mengundang kepada MKKM, juga kepada peserta yang hadir lainnya. Yang belum berfoto kami silakan untuk dapat mengambil tempat di depan untuk berfoto bersama PLT Kakanwil dan Kepala Bagian Tata Usaha. MKKM MI, MPS, dan MA. APRI, Dan APRI se-Provinsi Lampung. Pokjalu, dan Pokjawas. Hadirin yang kami hormati, foto bersama ini juga diikuti oleh para peserta Rakerwil Kementerian Agama Provinsi Lampung yang mengikuti secara daring di tempat masing-masing yang sudah dipandu oleh operator panitia. Kami ucapkan terima kasih kepada PLT, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, dan Kepala Bagian Tata Usaha, dan MKKM, Pokjalu, Pokjawas, dan APRI. Dan kami silakan kembali ke tempat semula.